OJK katanya udah mulai pantau data-data nasabah yang gagal bayar atau telat bayar pinjol. Tapi kok ada ya yang bisa sampai 20 pinjol seperti ini, mereka telat bayar dan mereka nggak bisa bayar. Kok bisa? Karena dipantau. Kalau dipantau kan harusnya ya telat satu kali atau galbay di satu kali, harusnya nggak bisa galbay di tempat-tempat lain. Oke, jadi gini loh, OJK memang memantau teman-teman. Tapi sepenuhnya wewenang untuk menyetujui pinjaman ini adalah di pinjolnya. Nah, seharusnya secara SOP tidak boleh. Tapi kadang ya ada aja lah oknum-oknum yang bisa dibilang ya agak sedikit mengabaikan aturan ini gitu loh. Dinilai wah dia butuh nasabah, dia butuh orang yang minjam duitnya, dia butuh bunganya. Akhirnya dia menyetujui orang-orang yang memang sebenarnya punya masalah di pinjol sebelumnya. Yang pada akhirnya ya orang itu akan galbay lagi gitu. Ujung-ujungnya galbay lagi. Orang memang tujuannya galbay 20 pinjol ini untuk gali lubang tutup lubang, untuk membayar utang sebelumnya dengan cara meminjam lagi, yang mana nominalnya pun biasanya nih yang menyebabkan orang galbay 20 pinjol ini biasanya kayak gini teman-teman. Oke, contoh katakanlah ya, dia galbay di Aku-Laku 10 juta. Katakanlah seperti itu. Lalu dia itu dapat tagihan kan dari Aku-Laku. Nah, dia berusaha untuk melakukan pinjaman. Ya, pinjaman, biasanya pinjaman kedua dia bisa tuh melunasi 20 jutanya tadi. Nah, 10 jutanya. Tapi kan pinjol yang kedua ini belum tentu kan dapat 10 jutanya. Kadang dapat cuma 5 juta. Nah, dipakailah sama dia. Dan dia juga pinjam lagi di tempat lain, 5 juta sisanya dipakai untuk melunasi yang pinjol pertama. Semakin sering dia melakukan pinjaman, semakin sering ya kayak datanya itu semakin buruk. Biasanya dengan adanya data-data yang buruk ini, pinjol itu biasanya akan mengurangi ini teman-teman, mengurangi nilai yang disetujui. Ya, nilai yang disetujui ini gimana? Nilai setuju biasanya dari 10 juta, terus kemudian katakanlah turun. Nah, mau dikasih, dia misalnya kalian minjem 10 juta gitu ya. Tapi data kalian jelek. Nah, pinjol kan ragu, tapi pinjol juga butuh agar kalian pinjam di dia gitu. Biasanya nominalnya akan dikurangi untuk meminimalisir resikonya. Secara aturan OJK mah harusnya nggak boleh dicairkan, gitu loh. Ya, secara aturan tidak boleh dicairkan. Lah terus gimana, apa fungsinya kemarin data? Ya nggak tahu juga sih, untuk memantau aja. Tapi kan gini, kalau pinjolnya ketahuan selalu meloloskan nasabah-nasabah yang galbay, ya pada akhirnya pinjolnya mungkin akan kena sanksi. Tapi apakah dalam waktu cepat? Ya nggak juga sih. Kita nggak pernah tahu. Ya, jadi mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Nah, tidak ada yang perlu teman-teman takutkan ketika transaksi dipantau. Jadi tetap tenang aja.